Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang keutamaan orang yang membaca surah Al-Mulk. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah keutamaan orang yang membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk memiliki keutamaan sebagai pelindung al-mani'ah dari siksa kubur. Jadi di situ di dalam kita senantiasa membaca atau mengamalkan dari surah Al-Mulk tersebut, kita senantiasa akan mendapatkan beberapa keutamaan yang kita dapatkan dari kita membaca surah Al-Mulk tersebut. Keutamaan surah Al-Mulk di situ yang pertama, pelindung dari siksa kubur. Orang yang senantiasa membaca surah Al-Mulk tersebut, maka surah ini melindungi pembacanya dari siksa kubur yang mengerikan. Jadi di situ orang yang senantiasa membaca surah Al-Mulk tersebut, maka surah Al-Mulk yang dibaca itu menjadi perantara terhindarnya orang tersebut dari siksa kubur. Siksa kubur itu di situ terjadi ketika orang sudah meninggal dunia dan masuk ke alam kubur. Makanya di situ siksa kubur di situ nyata adanya dan mengerikan. Makanya di situ hanya sebagian orang tertentu saja yang melihat siksa kubur tersebut. Kenapa bisa demikian? Kenapa siksa kubur tidak ditampakkan? Sebagaimana di situ orang senantiasa harus selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari pembalasan. Makanya di situ siksa kubur tidak ditampakkan di situ supaya orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan adanya hari pembalasan tersebut. Bahwasanya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala di situ nyata adanya. Makanya di situ senantiasa kita harus selalu siap diri atau mempersiapkan diri
terhadap segala sesuatu yang mungkin atau yang pasti terjadi di masa depan. Salah satu contohnya, jikalau kita sudah meninggal, kita senantiasa selalu mencari cara bagaimana kita selamat dari siksa kubur tersebut yang mengerikan. Makanya dengan adanya kita membaca surah Al-Mulk tersebut sebagai perantara di situ, pelindung dari siksa kubur yang mengerikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suratu tabarak hiyal mani'atu min azabil qabri. Artinya surah Tabarak atau disebut juga dengan Al-Mulk adalah penghalang siksa kubur. Makanya di situ Rasulullah sudah mengabarkan tentang hal ini, bahwasanya kalau ingin selamat dari siksa kubur dan terhindar dari siksa kubur, hendaknya kita senantiasa membaca surah Al-Mulk. Membaca surah Al-Mulk saat kita masih hidup. Makanya surat Al-Mulk tersebut menjadi sebab dari kita terhindarnya dari siksa kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka dari siksa kubur di situ bagi orang-orang yang membaca atau mengamalkan surah Al-Mulk atau surat Tabarak. Itulah keutamaan orang yang membaca surah Al-Mulk. Yang pertama di situ pelindung dari siksa kubur. Yang kedua, keutamaan orang yang membaca surah Al-Mulk tersebut. Yang kedua, penolong dan pemberi syafaat. Surah Al-Mulk tersebut kita senantiasa memohon ampunan, dalam kurung yang saya maksud di situ pertolongan, ampunan dan pertolongan bagi pembacanya hingga diampuni dosa-dosanya dan membela pembacanya hingga masuk surga. Jadi di situ surah Al-Mulk di situ akan memohon ampunan bagi pembacanya hingga diampuni dosa-dosanya dan membela pembacanya hingga masuk surga. Jadi apa yang kita baca di situ merupakan amal baik dari kita. Membaca surah Al-Mulk merupakan amal baik yang kita lakukan. Makanya amal kita di sini nantinya akan membela kita. Yang dimaksud dengan amal baik tentunya pastinya nanti di situ amalnya bercahaya, menjadi cahaya, menjadi penerang, dan apa yang kita baca di situ akan membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya katakan tadi, orang yang membaca surah Al-Mulk tersebut menjadi penolong dan pemberi syafaat. Menjadi sebab menjadi penolong dan pemberi syafaat. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna suratun minal Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna suratun minal Qur'ani thalathuna. Inna suratan
minal Qur'ani thalathuna ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratun tabarakalladzi biyadihil mulk. Artinya sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada satu surah sebanyak 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada seseorang sehingga dia diampuni. Surah itu adalah surat Tabarak Al-Mulk. Makanya saya katakan tadi bahwasanya surah Al-Mulk yang kita baca di situ, maka amalan dari surah Al-Mulk tersebut senantiasa menjadi sebab penolong kita nanti ketika kita sudah berada di alam kubur. Makanya saya katakan ia akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada seseorang sehingga dia diampuni. Surat itu adalah surat Tabarak atau Al-Mulk. Kita senantiasa selalu ingin istiqomah di dalam mengamalkan surah Al-Mulk. Kita senantiasa selalu ingin memberikan yang terbaik di dalam hidup kita dalam mengamalkan surah Al-Mulk tersebut. Yang selanjutnya, keutamaan orang yang senantiasa membaca surah Al-Mulk tersebut. Yang ketiga, diampuni dosa. Orang yang senantiasa membaca surah Al-Mulk di situ akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa membaca surah ini dapat menghapus dosa-dosa pembacanya. Selagi kita hidup dan menjalani kehidupan, tentunya kita senantiasa selalu ingin selamat dan juga senantiasa kita semuanya berharap dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih hidup, tentunya kita senantiasa selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ di dalam sebuah hadis Rasul, hal ini sebagaimana diterangkan di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu secara marfu. Saya ingin membacakan sebuah hadis di situ. Kana la yanamu hatta yaqra. Artinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tidur sehingga beliau membaca surah Alif Lam Mim, Tanzil, As-Sajdah dan surah Tabarak. Artinya di situ apa yang saya sebutkan berkaitan dengan surah Tabarak sudah diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Makanya di situ apa yang saya baca, apa yang saya jelaskan di sini sudah diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita senantiasa di sini mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan orang yang membaca surah Al-Mulk di situ yaitu mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca setiap malam dihitung sebagai amalan baik yang berlipat ganda. Artinya di situ kita senantiasa menjaga keistiqomahan kita di dalam membaca surah Al-Mulk. Sehingga kita
akan mendapatkan keutamaan-keutamaan di dalamnya yang kita bisa dapatkan dengan kita membaca surah Al-Mulk tersebut. Setiap Quran, setiap firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca di situ bernilai pahala. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alam harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi qala hadis hasan sahih. Artinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Jadi setiap satu kebaikan di situ, di dalam membaca Al-Quran di situ dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Makanya di situ apa yang kita baca dari firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an akan bernilai pahala. Satu huruf diberikan pahala 10 kali lipat. Itulah yang kita baca dari firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Misalkan contohnya kita di sini membaca surah Al-Mulk, di situ makanya banyak huruf yang kita baca di situ. Saya katakan tadi bahwa orang yang mengamalkan surah Al-Mulk di situ mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang yang membaca surah Al-Mulk tersebut yang terakhir memberikan ketenangan. Membaca surah Al-Mulk akan memberikan ketenangan di dalam hati dan juga jiwa dan raga kita. Karena kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa dan raga kita akan menjadi tenang. Kita senantiasa selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa selalu menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat yang bisa menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penghalang kita untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohon ampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.